Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dewan juri yang terhormat, sadarilah bahwasanya saat ini kita hidup di dunia yang penuh dengan digitalisasi, di mana teknologi berkembang dengan sangat pesat dan tidak semua kegiatan dilakukan penuh dengan fisik manusia, bukan? Nah, dengan pesatnya arus teknologi ini melaju, maka saat ini sudah banyak bermunculan inovasi-inovasi baru yang memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya, bukan? Dan ya, salah satunya adalah pengembangan robot berbasis artificial intelligence atau AI yang dapat menyerupai manusia pada umumnya. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan terkait dengan mosi dengan asumsi dapat dilakukan, Dewan ini akan mengembangkan robot berbasis AI atau artificial intelligence yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Kami sebagai pembicara pertama tim pemerintah atau tim pro akan mengajak Anda semua untuk menelisik lebih detail definisi kunci dari mosi tersebut. Yang pertama, mengembangkan robot berbasis artificial intelligence atau AI. Robot berbasis AI sendiri adalah salah satu inovasi di mana mesin-mesin dirakit atau dibentuk menjadi sebuah satu kesatuan dengan bantuan teknologi yang berbasis tingkat tinggi. Sedangkan yang kedua, meniru orang-orang yang telah meninggal dari aspek penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Maksud dari meniru orang-orang ini adalah mengimitasi atau menyerupai manusia dari segala aspek, baik dari aspek penampilan secara fisik, aspek kepribadian secara psikologis maupun fisiologis, dan juga aspek tingkah laku mereka di kehidupan masyarakat. Di mana hal yang dimaksudkan di mosi ini adalah menjadikan robot dapat hidup layaknya manusia yang ciri-cirinya diambil dari data-data orang atau masyarakat yang telah meninggal. Nah, Dewan juri yang terhormat, kami sebagai tim pro dalam mosi ini, kami menyatakan setuju apabila robot AI dikembangkan untuk meniru atau mengimitasi manusia yang telah meninggal dari segala aspek. Dewan juri yang terhormat. Nah, kami rasa jika pada perdebatan kali ini kami dapat membuktikan bahwasanya apabila Dewan ini akan mengembangkan robot berbasis AI untuk meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dari berbagai aspek, itu efektif untuk diterapkan. Hal itu karena yang pertama, manusia akan merasa bahagia karena dipertemukan kembali dengan orang terkasih yang raganya sudah tidak ada, bukan? Dan yang kedua, kenapa hal tersebut justru akan memberikan dampak positif lebih banyak bagi manusia di muka bumi ini ketimbang dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga, keuntungan yang akan didapatkan manusia di muka bumi ini apabila kebijakan dalam mosi ini diterapkan. Dan ya, tentu kami menang. Meski sekalipun dari pihak oposisi akan membantah dengan dalih penyalahgunaan kode etik manusia dan pelanggaran HAM karena memanfaatkan ciri-ciri atau data dari manusia yang telah meninggal. Maka perlu digarisbawahi bahwasanya tidak semua manusia yang telah meninggal akan diambil datanya untuk dimasukkan ke dalam rakitan robot dan dijadikan robot yang menyerupai manusia tersebut. Namun dalam rakitan robot tersebut hanya diambil beberapa manusia saja yang telah meninggal, dan hal tersebut dilakukan atas dasar persetujuan dari berbagai pihak, seperti dari pihak keluarga atau mungkin dari pihak negara, dari pihak sanak saudara dan lain sebagainya. Serta orang yang telah meninggal tersebut telah melalui berbagai masa uji kelayakan untuk datanya dapat diambil dan dimasukkan ke dalam robot. Adapun kami sebagai tim pro memiliki dua argumen utama mengapa kami mendukung mosi ini. Yang pertama yaitu untuk menyenangkan, untuk memberikan rasa senang atau rasa bahagia dari aspek psikologis bagi keluarga atau orang terkasih yang ditinggalkan. Yang kedua, kami untuk mempertahankan atau menjaga eksistensi apabila yang meninggal adalah orang atau tokoh penting. Kemudian yang ketiga, untuk membangkitkan jiwa inovasi dan kreativitas bagi para generasi-generasi muda Indonesia. Masuk pada argumen yang pertama, Dewan juri yang terhormat, kami mendukung mosi ini karena apabila manusia ditinggalkan oleh orang terkasih, maka secara psikologis mereka akan mengalami kehilangan, kehampaan, penyesalan, hingga tak jarang sampai pada tahap depresi, bukan? Dan sehingga kami sebagai tim pro merasa bahwa dengan kebijakan pengembangan robot AI ini untuk meniru manusia yang telah meninggal akan dapat mengobati rasa kehilangan dan memberikan aspek kebahagiaan bagi orang-orang yang ditinggalkan. Hal ini dikarenakan yang pertama, manusia adalah makhluk sosial yang sangat
berketergantungan satu sama lain, bukan? Sehingga apabila orang yang pernah dijadikan sandaran itu meninggalkannya, maka secara psikologis manusia itu akan langsung down dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, manusia adalah makhluk yang cenderung ingin menang sendiri dan sulit untuk menerima kenyataan atau takdir yang seringkali terjadi secara tiba-tiba. Sehingga manusia akan sulit menerima apabila orang terdekatnya meninggal dunia, dan mereka akan sulit menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan dapat bertemu lagi dengan orang tersebut. Kemudian masuk pada argumen kami yang kedua, bahwasanya kita perlu paham bahwa tokoh penting tidaklah hidup abadi, bukan? Banyak juga tokoh penting yang sudah meninggal dunia, namun jasa, ajaran, serta pengetahuannya tetap dapat digunakan selama berabad-abad tahun ke depan, bukan? Maka dari itu, kami sebagai tim pro, menurut kami apabila data atau ciri-ciri dari tokoh penting tersebut dimasukkan dalam rakitan robot berbasis AI, maka tokoh penting tersebut akan dapat hidup layaknya abadi di dunia ini. Dan tokoh penting tersebut akan dapat dikenal lebih dalam atau lebih jelas oleh para generasi-generasi setelahnya tanpa mereka hanya mengandalkan foto. Mereka dapat menggali informasi langsung dari robot tersebut. Dan kemudian masuk pada argumen yang ketiga, bahwasanya argumen yang ketiga ini untuk membangkitkan jiwa inovasi atau kreativitas generasi-generasi muda di Indonesia. Kita perlu sadari bahwasanya untuk menciptakan sesuatu inovasi baru, maka seseorang memerlukan motivasi. Dan kami rasa apabila semakin banyak tercipta teknologi-teknologi di berbagai bidang, maka hal tersebut akan dijadikan motivasi bagi para generasi muda di Indonesia untuk terus berkarya dan terus menciptakan kembali inovasi-inovasi baru yang belum ada di Indonesia dan di dunia, sehingga hal ini akan mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045 melalui generasi-generasi mudanya. Itulah tadi argumen yang disampaikan kami sebagai tim pembicara pertama dari tim pro atau tim pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.